Pada 6 Agustus 1945, kota Hiroshima di Jepang berhasil dihancurkan menggunakan bom atom yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat. 3 hari berselang, 9 Agustus 1945, bom kedua kembali dijatuhkan oleh Amerika Serikat di kota Nagasaki, Jepang. Pengeboman tersebut menyebabkan kedua daerah dan daerah di sekitarnya mengalami kehancuran yang sangat parah dan menewaskan 140.000 orang sampai akhir Desember. Kehancuran yang disebabkan oleh bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki serta ancaman dari Uni Soviet membuat Jepang sadar bahwa kekalahan sudah tidak dapat dielakkan. Akhirnya, pada 14 Agustus 1945, Kaisar Jepang Hirohito memutuskan untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Rindu lukisan mata suratan hatiku nan merindu. Rindu bayangan nan meliputi. Justice. I now invite the representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender. Pada tanggal 14 Agustus 1945, para kaum muda mengadakan rapat di Jakarta. Dalam rapat ini, Sultan Syahrir mengumumkan bahwa dia mendapat informasi tentang menyerahnya Jepang pada sekutu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya mendapatkan kabar gembira untuk kita semua. Jepang telah mengarah kepada sekutu. Otomatis tidak ada kekuasaan lagi di Indonesia. Sungguh kabar gembira yang Anda kabarkan tadi. Tapi apa itu kekuasaan? Biar saya perjelas. Jadi sekarang Jepang tidak lagi berkuasa di Indonesia. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Sedangkan sekutu tidak berkuasa di Indonesia. Baiklah, saya mengerti. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan-kekuasaan tersebut? Bagaimana jika kita meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju dengan itu. Karena ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah. Jika kalian semua setuju, mari kita ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal tersebut. Mari. Rapat pun berakhir, dan mereka pergi ke rumah Soekarno dengan maksud memberitahu Soekarno akan keinginan para kaum muda ini. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apa Bung Karno ada di dalam? Kami semua ingin bertemu dengannya. Oh ada, Bapak ada di dalam. Memangnya ada keperluan apa ya? Begini Bu, ada hal yang kami ingin bicarakan. Kalau begitu silakan masuk. Halo, apa kabar Bu? Baik Bu. Silakan Bu, silakan. Terima kasih. Saya dengar dari saya ada hal yang perlu bicarakan. Bilang apakah itu? Begini, kami telah mendapatkan kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi otomatis terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Benarkah? Ya, itu benar. Maksud kami datang ke sini untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Secepatnya, mungkin akan saya usahakan setelah dirundingkan dengan anggota PPKI lainnya. Tidak bisa. Kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena ini waktu yang tepat untuk proklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak tahu bahaya yang kita dapatkan setelah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Jepang pasti akan menyerang kita. Justru itu, Jepang tidak lagi berkuasa di Indonesia. Ini kesempatan yang bagus. Untuk apa kita menyanyiakannya? Nanti saja setelah saya bicarakan dengan anggota PPKI. Saya tidak berharap Bapak melaksanakan pembicaraan lagi dengan PPKI. Sebelum Jepang mengetahui rencana kita untuk melaksanakan proklamasi. PPKI merupakan satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia.
Tapi kami tidak ingin mereka oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ada apa ini? Kami ingin proklamasi Indonesia cepat dilaksanakan, tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Apa sebaiknya kita rundingkan dulu secara matang-matang? Tidak ada waktu lagi. Ini saatnya yang tepat untuk memerdekakan Indonesia sebelum bangsa lain datang untuk menghalangi kemerdekaan kita lagi. Ya sudah, kami akan membicarakan hal ini. Besok kalian silahkan datang kembali. Ya baiklah kalau begitu. Kami permisi dulu. Maaf telah mengganggu. Baiklah. Terima kasih Bu waktunya. Hati-hati di jalan. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka bilang Jepang telah mengalah kepada sekutu dan mereka ingin kita segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa? Bukankah seharusnya kita melakukan sidang PPKI dulu sebelum melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ya, saya juga berpikir seperti itu. Tapi mereka tetap memaksa untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lantas, apa yang akan kita lakukan? Sedangkan para kaum muda terus mendesak kita. Kebenaran berita tersebut pun masih diragukan. Bagaimana jika itu berita palsu? Jadi, kita akan turuti kemauan mereka atau tidak? Tidak. Baiklah kalau begitu. Pada malam hari, para kaum muda berkumpul untuk berencana membawa Soekarno, Hatta ke Rengas Dengklok karena keamanannya terjamin. Kemudian, para kaum muda pergi ke kediaman Soekarno dan Hatta untuk membawanya ke Rengas Dengklok. Fatmawati menawarkan diri ingin ikut. Lalu, mereka pun pergi ke Rengas Dengklok. Mereka tiba di sebuah rumah. Di sana, Bung Karno dan Bung Hatta terus didesak dengan cara kasar. Mereka didesak oleh kaum muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bung, mau apa lagi? Ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tidak, saya tidak bisa. Tidak bisa bagaimana? Menunggu sampai kapan kita untuk merdeka? Hei, kalian ini apa-apaan? Tidakkah ada cara lain yang lebih halus? Dengar Bu, kami semua hanya ingin Indonesia cepat merdeka. Saya tahu, tapi jalannya tidak seperti ini. Bisakah kalian rundingkan kembali secara baik-baik dengan kepala dingin? Ahmad Subarjo yang sudah mengetahui keberadaan Soekarno langsung bergegas masuk untuk menyelamatkan mereka bersama Sayuti Melik. Ada apa ini? Daripada di sini tidak aman, lebih baik kita ke rumah Laksamana Maeda yang lebih aman dan pulang ke Jakarta. Setelah bertemu, Sayuti Melik mengajak seluruh pihak yang terlibat untuk kembali ke Jakarta dan ke rumah Laksamana Maeda untuk membenarkan berita ini. Permisi. Ada apa ini Tuan datang kemari? Apakah ada masalah? Ada yang ingin kami bicarakan. Ya, silakan masuk. Maaf, mungkin kedatangan kami mengganggu waktu istirahat Tuan. Kami bermaksud ingin menanyakan, apakah kabar Jepang menyerah kepada sekutu itu benar? Tuan, para kaum muda terus mendesak kami untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana menurut Tuan? Ya, bagus. Memang ini waktu yang tepat. Begini, jika diperbolehkan, kami akan meminjam rumah Tuan. Boleh. Memang untuk apa? Rencananya kami akan membuat naskah proklamasi di sini. Oh ya, silakan. Mari kita buat naskah proklamasi di ruang makan. Rasanya terlalu banyak orang yang membuat naskah proklamasi. Ya, sepertinya Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo pun sudah cukup sepertinya membuat naskah. Ya, baiklah, supaya kami bisa menunggu di sini. Soekarno, Mohatta, dan Ahmad Subarjo pun pergi ke ruang makan untuk menulis naskah proklamasi. Sedangkan yang lainnya menunggu mereka selesai. Akhirnya, naskah proklamasi selesai dibuat. Oke, sekarang kita tahu kesimpulannya apa. Sekarang kita serahkan untuk penulisan pada Sayuti Melik. Ini silakan. Sayuti Melik pun mengetik naskah proklamasi beserta perubahannya, yang dimana teks itu akan ditandatangani oleh Soekarno juga Mohatta. Nah, sekarang teks proklamasi sudah selesai dibuat. Tapi di mana proklamasi ini akan diselenggarakan atau dibacakan? Bagaimana jika lapangan itu ada, Bung? Tidak, itu keamanannya tidak terjamin. Maaf, boleh saya menyarankan apakah di rumah Bung Karno saja? Ya, saya juga setuju. Ya, bisa. Di sana lebih aman. Oke, itu ide yang bagus. Akhirnya, proklamasi pun sepakat untuk dibacakan di rumah Soekarno.
pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari. Semuanya bersiap-siap. Di saat semuanya sedang sibuk, Suhud tiba-tiba datang menghampiri Bung Karno. Permisi, Bung. Silakan duduk, Bung. Baiklah, Bung. Terima kasih, Bung. Ada apa, Bung? Apakah nanti akan ada proses pengibaran bendera merah putih, Bung? Tentu saja harus. Ini merupakan nama negara kita. Tapi benderanya tidak ada, Bung. Apa? Baiklah, akan saya perintahkan Pak Mati untuk menjahitkan bendera. Tolong panggilkan Ibu. Baik, Bung. Ada apa, Pak? Mengapa tiba-tiba memanggil Ibu? Tolong jahitkan kain merah dan putih menjadi satu untuk dijadikan bendera. Sekarang, Ibu. Apa? Sekarang? Baiklah, akan kuusahakan. Fatmawati menjahitkan bendera merah putih dan mereka semua mempersiapkan pengibaran bendera. Maaf, Bung. Apakah acara proklamasi ini sudah bisa dimulai? Ini sudah jam 9.45. Baiklah, mari kita ke depan. Mari. Semuanya bergegas ke depan untuk mengibarkan bendera dan membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Soekarno pun membacakan naskah proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Suhud, Latif, dan Trimurti mengibarkan bendera merah putih yang diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dijaga-jaga di sana tempat lahir mereka. Emang boleh gitu kan suaranya?
dibuat, dibesarkan Nanti pas masuk Fatmawati dulu. Nanti Fatmawati dulu. di hari tua tempat akhir menjadi